Selamat sore para sahabat tani di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya Balagadona Back to Nature, di mana saya sedang berada di kebun 3. Dan kali ini saya akan melaporkan bahwa saya di sini melakukan penanaman tomat yang ditumpang sarikan dengan pohon kacang baby Kenya. Dan inilah manfaat dan kegunaan kacang baby Kenya untuk tanaman tomat. Baik, saya akan pindah dulu sebentar ya. Aduh. Oke, para sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya berada di tengah-tengah kebun 3, di mana tanaman tomat saya ini ditanam di tengah mulsa plastik, dan di pinggirnya, di kiri dan kanannya saya tanam kacang baby Kenya. Kenapa saya melakukan penanaman seperti itu? Karena begini, menurut para ahli bahwa tanaman kacang atau pohon kacang ini di dalam akarnya itu terdapat bakteri-bakteri baik yang akan mendukung dan yang akan menahan datangnya patogen. Katanya itu, nggak tahu apakah rizobakter atau apa, saya juga kurang paham, karena menurut para ahli, beliau dan mereka bilang seperti itu, terdapat dalam akar tanaman kacang itu terdapat bakteri baik katanya, yang dapat menahan patogen. Oke, kita buktikan. Nah, seperti ini. Seperti ini nih. Ini tanaman tomat saya. Saya tanam di tengah-tengah mulsa. Duh, kurang kelihatan nih. Nah, ini. Di tengah-tengah mulsa plastik. Nah, ini tomat dan itu kacang. Itu juga di sana kacang. Ini di sini kacang. Ini di sini kacang. Jadi berada di tengah-tengah. Pada saat ini di tempat saya, dalam kurun waktu 10 hari dari sekarang ke belakang, bahwa di sini curah hujan sangat tinggi sekali. Rata-rata pukul 14 juga sudah turun hujan sampai pukul 22 malam. Nah, dengan diguyur hujan secara terus-terusan, maka biasanya kekebalan tanaman tersebut akan mengurangi penurunan, bahkan penyakit juga akan berdatangan. Tetapi dalam hal ini saya akan memberitakan atau menginformasikan di kebun saya ini saya tanam tomat bersama kacang, dan bisa seperti ini, alhamdulillah. Karena begini para sahabat, sebenarnya ini nggak usah disebutkan, karena takut ada apa-apa juga gitu. Begini para sahabat, di sana, di sebelah utara sana, terdapat kebun tomat punya orang lain. Terus di sebelah selatan sana, tuh yang itu, yang mulsa plastiknya kelihatan, itu juga kebun tomat orang lain, dan yang itu sudah dibabat habis dikarenakan kemarin katanya terserang dengan penyakit lodoh. Oh, yang itu. Terus
di sana di belakang lapang bola ini ada kebun lagi di sana. Itu ada kebun tomat juga, terserang juga lodoh. Ini di belakang ini kan di atas itu ada lapang main bola. Nah di sananya ada kebun tomat, itu juga terserang penyakit lodoh. Terus di arah barat di belakang bukit ini, nah di belakang pohon ini, di belakang pohon ini, kalau yang ini punya saya, yang di belakang pohon ini ada juga petani yang melakukan penanaman tomat, itu juga terserang lodoh. Dan yang itu sudah dibabat habis hari, kalau nggak salah itu hari Rabu, berarti 3 hari yang lalu udah dibabat karena udah habis kena lodoh. Kenapa demikian? Karena curah hujan memang sangat ekstrim di tempat saya. Dan di sini alhamdulillah ini adalah tanaman tomat organik saya yang hanya diberikan pupuk organik murni dan tidak dilakukan pengecoran. Dilakukan pengecoran hanya 1 kali di awal musim di awal tanam aja. Pada saat itu kalau nggak salah 15 hari setelah tanam, hanya melakukan pengecoran saja. Itu juga dengan saya lakukan pengecoran dengan ekstrak pisang yang saya blender dan saya tambahkan air cucian beras. Dan ini sudah saya spray dengan kalsium dan kalium. Saya hanya melakukan penyepraian saja untuk pemupukan karena cuaca sangat ekstrim, curah hujan pun di sini sangat tinggi. Jadi saya melakukan pemupukan hanya dengan cara spray saja. Dan unsur yang saya berikan ini adalah hanya kalsium dan kalium. Paling ada sedikit ditambah unsur fosfat, itu pun tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar ya. Yang dominan itu kalsium itu dominan. Dan untuk fungisidanya saya hanya berikan air rendaman arang yang saya rendam dicampur dengan pupuk kulit cangkang telur yang sudah dihaluskan dan didiamkan dulu selama 24 jam. Saya kasih biang kompos sedikit, lalu setelah 24 jam saya spraykan ke tanaman ini. Dan interval waktunya 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu ini atau hari Minggu ini saya lakukan penyepraian dengan tepung arang dan tepung cangkang telur. Minggu depannya saya spray dengan susu yang dicampurkan dengan rendaman bunga bougainville yang sudah panaskan atau direndam dengan air panas. Dan itu pun saya lakukan di pram dulu selama 24 jam. Dan setelah 24 jam lalu saya spray. Nah seperti ini. Nah ini merupakan kebun yang terus terang ini agak sedikit terbengkalai karena di 1 minggu dari sekarang ke belakang saya melakukan penanaman. Di sana saya tanam tomat lagi, di sana cabai, terus itu ada kacang BBQ-nya juga di sana, yang ada penyangganya, yang udah dipasang penyangga di sana saya tanam timun. Terus di kebun 4 di sana itu juga sedang panen. Makanya ini area kebun 2 ini dari mulai timun ke sini sampai
ke batas jalan sana. Itu adalah areal kebun 2. Ini agak sedikit terbengkalai, makanya ini rumput-rumputnya baru saya bisa bersihkan hari ini, dan saya pun sabit. Nah, seperti ini. Seperti ini saya sabit. Pinggir-pinggirnya disabit. Nah, terus rumputnya saya kumpulkan dan akan saya jadikan bahan untuk kompos. Nanti ini akan saya babat, sabit, masukkan ke karung, bawa ke tempat pembuatan kompos di sana. Tidak disemprot dengan racun, tidak ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kacang udah terlalu tua ini. Tuh, kacang babynya udah, ini didiamkan aja sehingga nanti mengering dan akan dijadikan bibit supaya tidak beli. Akan jadikan bibit supaya tidak beli ya, untuk menghemat juga. Nah, rumput-rumput seperti ini akan saya manfaatkan nih. Akan saya sabit, saya bawa ke sana. Oh, ini juga terbengkalai, Pak. Ini harusnya udah diikat ke penyangga ini. Berhubung ini mungkin besok saya akan melakukan pemeliharaan lagi, karena ini hari sudah sore dan sebentar lagi juga akan turun lagi hujan. Tuh, udah hitam seperti ini, udah hitam pekat. Nah, petir juga udah terdengar gemuruh. Nah, itulah tanaman tomat yang ada di kebun 3 ini, yang saya hanya berikan dengan pupuk organik dengan cara spray dan kocor di awal karena ini musim hujan. Dan jangan lupa untuk para sahabat semua untuk melakukan perawatan yang intensif di musim hujan ini. Sekali lagi, manfaat dari akar kacang untuk tanaman yang ada di sampingnya itu memberikan ketahanan yang kuat karena bisa menahan patogen yang akan datang, dan alhamdulillah tanaman pun tidak terserang oleh penyakit. Nah, seperti ini. Ini terus terang saja, saya sumpah demi Allah tidak dispray dengan bahan-bahan kimia, tidak dispray dengan pestisida kimia, fungisida ataupun insektisida kimia tidak, terus pupuk kimia pun juga tidak. Sekali lagi, jangan takut organik ya, jangan takut organik. Silahkan lakukan, kalau bisa langsung digaskan, kalau tidak bisa oke, berlahan-lahan dan berangsur-angsur saja. Baik, sekian dulu video dari saya. Selamat sore, semoga kita sehat selalu, dan jangan lupa tanamlah kebaikan setiap hari, maka akan panen kebaikan setiap hari juga. Sampai jumpa. Cuy.